Di sudut pasar Madinah Al-Munawwarah, ada seorang pengemis Yahudi buta. Hari demi hari, setiap ada orang yang mendekatinya, ia selalu berkata, "Wahai saudaraku, jangan dekati Muhammad. Dia itu orang gila, pembohong, dan dia tukang sihir. Apabila kalian mendekatinya, kalian akan dipengaruhi olehnya." Setiap pagi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatanginya dengan membawa makanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuapi makanan yang dibawanya kepada pengemis itu tanpa berkata sepatah kata pun. Di sela-sela Rasulullah menyuapinya, pengemis Yahudi buta itu berkata, "Wahai saudaraku, jangan dekati Muhammad. Dia itu orang gila, pembohong, dan dia tukang sihir." Beliau terus menyuapinya dengan lemah lembut, tanpa ada rasa benci dan dengki di hatinya. "Wahai saudaraku, ingat, jangan sesekali kau mendekati Muhammad. Apabila kau mendekatinya, kau akan dipengaruhi olehnya." Tanpa dia sadari, yang menyuapinya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya hingga menjelang beliau wafat, dan tidak ada lagi orang yang membawakan makanan setiap pagi kepada pengemis Yahudi buta itu.
Suatu hari, Sayyidina Abu Bakar berkunjung ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Beliau bertanya kepada anaknya, "Wahai anakku, adakah sunnah kekasihku yang belum aku kerjakan?" Wahai ayah, engkau adalah seorang ahli sunnah. Hampir tidak ada satu sunnah pun yang belum ayah lakukan, kecuali satu sunnah ini. Apakah itu? Setiap pagi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu pergi ke ujung pasar dengan membawa makanan untuk seorang pengemis Yahudi buta yang ada di sana. Oh, begitu. Baiklah, wahai anakku. Keesokan harinya, Abu Bakar pergi ke pasar dengan membawa makanan untuk diberikan kepada pengemis itu. Sayyidina Abu Bakar mendatangi pengemis itu dan menyuapinya. Namun setelah itu, si pengemis pun berkata, Kau tahu tidak? Kabar Muhammad si pendusta itu. Aku dengar pengaruhnya semakin luas. Entah sihir apa yang dia gunakan. Bisa-bisanya ia mengaku rasul. Memangnya siapa dia? Mendengar itu, Sayyidina Abu Bakar pun marah dan menyuapinya dengan kasar. Siapakah kamu? Aku orang yang biasa menyuapimu. Bukan. Engkau bukan orang yang biasa menyuapiku. Dia tidak pernah kasar seperti dirimu. Dia lemah lembut, penuh kasih sayang. Bahkan ketika dia menyuapiku, makanannya dikunyah terlebih dahulu. Aku memang bukan orang yang biasa datang padamu. Aku adalah salah seorang dari sahabatnya. Orang yang mulia itu telah
tiada. Beliau adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah pengemis itu mendengar cerita Sayyidina Abu Bakar, ia pun menangis dan berkata, Benarkah demikian? Selama ini, aku salah menilainya. Bahkan, aku selalu membuli, menghina dan memfitnahnya. Ia tidak pernah memarahiku sedikit pun. Ia mendatangiku dengan membawa makanan setiap pagi. Ia begitu mulia. Seketika itu, pengemis Yahudi buta tersebut akhirnya bersyahadat di hadapan Sayyidina Abu Bakar. Kisah ini ingin menyampaikan sebuah makna hidup yang relevan sepanjang masa, bahwa kebaikan adalah pangkal kemanusiaan. Berbuat baik tanpa harus melihat ras, budaya atau agamanya. Sebab innallaha yuhibbul muhsinin. Allah mencintai hamba yang berbuat kebajikan tanpa mendiskriminasi perbedaan, karena plural adalah hukum Tuhan. Sejarah telah mengantarkan kita pada sebuah peradaban yang multikultural. Maka bekal yang paling sakral adalah rasa empati, berbelas kasih, lemah lembut namun tegas pada kemungkaran. Kesadaran dan kesabaran menjadi kunci dari dinamika kehidupan. Sebuah harapan besar. Semoga Allah melimpahi kita semua dengan taufik dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin.